Nah, ini transaksi dari PPKD beban atau belanjanya dia sendiri ya ke pihak eksternal, sehingga ini dicatat di baik di accrual maupun di jurnal kas ya. Kalau yang tadi, kalau yang akun resiprokal di jurnal anggarannya enggak ya. Jadi di SAK dan di SAPA. Kalau yang ini, jadi kalau yang tadi yang akun BCDE ya, tadi itu resiprokal ya. Jadi itu hanya dicatat di SAK. Nah, karena itu yang di G ini ya, yang G ini total SP2DLS untuk belanja tidak langsung PPKD ya, belanja tidak langsung PPKD terdiri dari bansos, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Ini di jurnalnya adalah jurnal di SAK-nya adalah beban bansos 5 miliar, beban bantuan keuangan 2,5 miliar, beban tak terduga 1,5 miliar ya, sehingga kas di kasdanya 9 miliar. Nah, di SAPA-nya juga demikian ya. Dicatat kalau di SAPA-nya adalah belanja ya, belanja bansos, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, dan estimasi perubahan saldonya di kredit sebesar 9 miliar. Itu ya. Kemudian yang H ya. Yang H itu saya baca dulu yang H. Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat berdasarkan bukti transfer dan atau nota kredit rekening koran bank sebesar 20 miliar. Nah, jadi jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang ya dari pemerintah pusat berdasar bukti transfer atau nota kredit RK Bank sebesar 20 miliar. Jurnalnya adalah kas di kasda 20 miliar dan utang pada pemerintah pusat sebesar 20 miliar. Ini termasuk transaksi pembiayaan. Ya. Jadi dia tidak masuk di dalam LO. Ya. Tidak masuk dalam LO. Nah, ini misalnya ya, penerimaan pinjaman bukan pendapatan ya, itu bukan pendapatan ya. Bayar hutang yang jatuh tempo itu juga bukan belanja, tapi merupakan pengeluaran pembiayaan. Artinya transaksi pembiayaan tidak masuk dalam LO. Yang masuk LO itu adalah pembiayaan, yakni beban atau belanja. Oke, kemudian di mana di sininya di SAPA-nya itu adalah estimasi perubahan saldo 20 miliar dan penerimaan pembiayaan penarikan atas penarikan pinjaman 20 miliar. Itu ya. Oke, kita lanjut yang I. Yang I itu adalah jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar 2 miliar. Sebesar 2 miliar. Nah, ini jurnalnya adalah investasi jangka panjang penyertaan modal debit 2 miliar, kas di kasda kredit 2 miliar. Ini merupakan transaksi pembiayaan ya. Nah, tidak ada di LO ya, tapi ini sama dengan yang H tadi, tapi dia akan berpengaruh di neraca. Ini pengaruhnya kan neraca. Nah, kemudian ini I ya, ini keliru ini.
Bisa saya edit dulu. Oke. Nah, di sapanya ya, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal 2 miliar, estimasi perubahan sal 2 miliar. Nah, transaksi yang terakhir adalah transaksi J, ya ini pada akhir tahun diakui piutang atas DPH yang masih harus diterima. Ini ada keterangan tambahan untuk penyesuaian akhir tahun. Nah, pernyataan kurang salur ini didasarkan atas surat pernyataan kurang salur. Ya. Jadi masih ada diakui piutang DPH yang masih harus diterima. Jadi kalau di DPH itu konsepnya memang di akhir tahun itu selalu ada kurang atau lebih salur. Ya. Karena apa? Karena angkanya itu prognosis. Ya. Jadi dia masih menunggu hasil audit BPK ya terhadap DPH itu berapa yang dia harus penerimaan DPH itu berapa yang dia harus bayarkan kepada Pemda, sehingga itu baru bisa diketahui setelah lewat tahun. Jadi yang di triwulan keempat itu biasanya berdasarkan kira-kira saja ya prognosis gitu ya. Jadi diperhitungkan lebih atau kurangnya setelah menunggu hasil audit BPK. Oke, jadi kalau konsepnya kalau misalnya terlalu banyak yang disalurkan, ternyata DPH-nya misalnya ya, DPH-nya udah disalurkan 75 miliar, ya, padahal harusnya dia cuma dapat misalnya 60 miliar ya, nanti Pemda tersebut harus mengakui sebagai utang ya. Nah, nanti triwulan berikutnya ketika dia dapat DPH dikurangi dari kelebihan salur yang triwulan sebelumnya gitu. Ya. Oke. Itu jurnalnya piutang DPH ya dan pendapatan DPH LO. Ya. Ini 1,850 miliar ya. Untuk kreditnya no entry. Baik, itu jurnalnya ya. Sekarang kita lanjut ke LLA. Kita lanjut ke LLA. Pak, ya. Izin bertanya ya. Sebelumnya yang di jurnal tadi Pak, kan di soalnya tadi nggak ada disuruh bikin jurnal anggaran Pak. Nah, jadi jurnal anggaran itu harus ditulis wajib atau nunggu disuruh aja di soal Pak? Kalau mau dapat nilai ini saya mintanya untuk dapat nilai yang maksimal ya saudara tulis ya saudara isi ya jurnal anggarannya ya. Dan itu biasanya ya walaupun di soalnya nggak ditulis diminta gitu ya. Itu ya Afifah. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, soalnya kalau nggak ditulis nanti saudara sebenarnya nggak begitu tahu konsepnya jadinya, kelihatan nggak tahu konsepnya gitu ya. Kan yang ada di sini di SAK itu SAK ini kan lebih komplit ya. Maksud saya begini, SAK ini jurnalnya mesti ada ya. Tapi tidak semua yang ada di SAK ini ada jurnalnya di SAPA. Kan gitu ya. Nah, kalau yang di SAPA ini yang SAPA-nya nggak ada itu kan jurnal untuk akun resiprokal aja ya. Nah, kayak yang ini resiprokal aja ya kan. Tapi kalau yang dia sendiri, dia sebagai PPKD
Jurnalnya dia sebagai PPKD, artinya dia sebagai PPKD dengan pihak luar, ya, pihak eksternal, itu kan selalu ada nih. Selalu ada jurnal anggarannya, ada sapanya. Tapi kalau yang di sini resiprokal, artinya itu ya hanya yang di dalam, di internal itu gitu. Yang di internal, hubungannya itu internal antara PPKD dengan SKPD. Karena kan ada akun resiprokal ya. Jadi akun resiprokal itu dianggapnya bagi SKPD itu dia merupakan cabang dari PPKD. Itu nggak perlu dibikinin jurnal anggaran. Tapi kan kalau yang eksternal, hubungannya dengan eksternal, PPKD dengan eksternal, ya estimasi pendapatan DPH, DAU, DAK, ini kan transaksi yang memang ada di dia sebagai PPKD dengan pihak eksternal. Ini kan dengan pemerintah pusat, ya kebetulan yang di sini pemerintah pusat, itu harus dibikinkan jurnal anggarannya. Artinya kan fair ya, kalau misalnya kalau ini nggak dibuat, semua cuma buat ini, ya padahal ada yang teman kalian yang nggak ngerti gitu loh buat ininya. Nah, kan mestinya yang ngerti dua-duanya berarti ya layak mendapat nilai lebih daripada temennya yang nggak ngerti gitu. Itu ya maksud saya. Jadi konsepnya kalau yang akun resiprokal itu sapanya nggak usah, ya no entry. Makanya saya bilang dari awal, kalau no entry ditulis saja no entry, itu artinya saudara ngerti bahwa itu no entry gitu. Bukan dikosongin ya. Kalau dikosongin, saya nggak tahu. Ini nggak kosong karena dia memang ngerti kalau ini jawabannya no entry, atau dia kosong karena dia nggak ngerti jurnalnya gitu. Itu ya, buat semuanya ya. Nah, jadi kayak bantuan sosial ini juga ke pihak ketiga ya. Utang ke Pempus yang pembiayaan ini kan ke pihak ketiga ya. Artinya bukan pihak ketiga, maksudnya pihak eksternal gitu ya. Bukan akun resiprokal antara PPKD dengan SKPD, tapi dia sebagai dengan pihak luar gitu ya. Nah, ini dicatat, dibikinkan juga jurnal anggarannya gitu ya. Oke, makasih ya, Afifah. Ada dua Afifah ini. Bagaimana, Dan? Kalau misalkan ada kasus gini, Mbak, di awal tahun, misalkan tanggal 1 Januari ada nomor 1 nih, ada transaksi, di situ dibilang estimasi pendapatan PPKD-nya cuma pendapatan doang, nggak di detail pendapatan DAU apa DAK atau apa, cuma estimasi pendapatan misalkan 1 miliar. Terus kemudian transaksi nomor 2 itu 1 Januari juga, tapi di situ detail Pak, kayak ditetapkan DAU Pemda ini 1.200.000. Nah, ini kan pertama yang nomor 1 cuma pendapatan dan itu nilainya 1 miliar. Yang kedua itu DAU dan nilainya 1,2. Nah, ini apakah yang nomor 2 itu sebenarnya itu menjadi piutang atas anggaran di nomor 1, atau ini tuh dua hal yang berbeda yang sama-sama ditulis jurnal anggaran, Mbak? Kalau yang satu kan sudah ditetapkan ya. Kalau ditetapkan, yang nomor 1 itu cuma pendapatan gitu Pak, estimasi pendapatan yang diterima 1 miliar, sedangkan di transaksi nomor 2 DAU yang diterima 1,2 miliar gitu Pak. Nah, ini transaksi nomor 2 itu apakah ditulis sebagai jurnal anggaran, yang atas itu cuma estimasi pendapatan aja, yang bawah itu estimasi DAU, atau sebenarnya ini tuh terkait dengan transaksi nomor 1 gitu Pak, di mana nomor 1 itu estimasi pendapatan, yang nomor 2 itu pengakuan piutangnya di 1 Januari gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Itu soal yang mana itu? Soal nemu Pak. Soal nemu, saya nggak tahu. Sebentar Pak. Iya, ya gini aja, Dan, kalau
kalau saya ya, kalau sudah ditetapkan kan berarti pasti itu. Berarti ada misalnya ada SP2D-nya kan gitu ya. Kalau ditetapkan ya. Kalau estimasi tadi ya itu kan baru perkiraan ya. Nah, kalau baru perkiraan ya saudara boleh tulis di anggarannya ya, tapi kan belum ada kasnya masuk, gitu kan. Nah, ya bisa aja itu estimasi pendapatan apa tapi kan. Karena jangan lupa di DPKD itu dia juga bisa sebagai SKPD ya, bisa juga sebagai PPKD gitu ya. Nah, kalau pendapatan tadi itu ternyata pendapatan retribusi atau pendapatan penyewaan alat berat ya yang dimiliki Pemda, itu misalnya pengelolaannya di DPKD. Jadi saya nggak tahu persis ya, tapi kalau misalnya di DPKD itu dia mempunyai aset ya kan, DPKD kan mengelola aset ya, namanya juga DP pengelolaan, A-nya aset ya, K-nya dan keuangan kan gitu ya. Nah, misalnya dia punya gedung, taruhlah gedung ya, ada gedung serbaguna yang dipinjam untuk kawinan. Ya. Nah, itu karena pengelolaan gedung itu di bawah DPKD tadi, misalnya kantor DPKD-nya itu ada lantai 1 itu buat kawinan, ya, buat gedung serbaguna, bisa disewakan untuk kawinan masyarakat umum. Terus ada retribusinya kan atas pengelolaan kekayaan daerah tadi kan. Nah, itu kan bisa aja penerimaan pendapatan. Nah, pendapatan di DPKD itu kan itu dia sebagai SKPD gitu. Ya kan? Retribusi pendapatan, ya kan? Nah, tentunya masuknya dia di jurnal di SKPD. Ya, di LRA-nya SKPD dan di neracanya SKPD, kan gitu ya. Nah, kalau dia sebagai PPKD tadi, kan dia tidak ada penerimaannya kan penerimaan DAU, penerimaan DBH, kan gitu kan pendapatannya. Nah, itu tentunya berpengaruhnya di penerimaan DAU itu ya berpengaruhnya di neraca dia sebagai PPKD, kan begitu. Ya, jadi pisahkan dulu gitu. Kalau ketemu soal gitu ya ada kemungkinan juga itu memang benar yang dimaksud berhubungan dengan penerimaan dana perimbangan tadi, atau itu soal jebakan aja, gitu ya. Itu soal jebakan aja gitu ya. Gitu ya Dan ya, kira-kira. Ya Pak. Izin menampilkan share screen buat yang soal tadi bisa Pak? Yang mana? Yang ini? Yang tadi saya sampaikan. Oh iya, silakan. Izin ya Pak. Ya. Nah ini Pak, mohon izin Pak. Ya. Di sini untuk transaksi nomor 1 sama nomor 2 Pak. Oh ya. Kan tertulis ditetapkan estimasi pendapatan pemerintah 1,2, sedangkan belanja sekian, pembiayaan sekian. Nah, pada nomor 2 ini, tanggal 1 Januari juga ditetapkan DAU yang akan diterima. Itu sebesar 1,3. Gitu, Pak. Nah, apakah dua ini tuh hal yang berbeda? Karena di sini nggak dibilang pendapatan DAU. Gitu, Pak. Jadi di sini ya, pada tanggal 1 Januari 2003 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan pemerintah Kota Berkah untuk adalah 1,2. Ya, belanjanya dianggarkan 700 ya. Untuk penerimaan masing-masing 100. Oh ya. Itu kan 1 Januari itu estimasi pendapatan 1,2 ya.
Oke. Ini Tadinya saya ngiranya gimana Pak? Ini soal yang mana, yang lain lagi? Iya Pak, beda Pak. Oh, ya udah gitu aja. Saudara asumsinya bagaimana gitu ya? Jadi Kalau tadi pas awal saya mikirnya ini menjadi pendapatan yang DAU ini Pak. Jadi apa namanya diestimasikan sekian, tapi pada saat ditetapkan 1,3. Jadi 1,3 ini saya anggap sebagai piutang tadinya gitu Pak. Cuman saya juga ragu bisa nggak ya gitu. Makanya saya tanya sama Bapak. Ya kalau hati saya ya nggak mesti juga ya. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih enggak ya, dia sendiri ini kayaknya. Oh, itu sendiri. Ya karena ini estimasinya nggak tahu juga ya. Ini estimasinya 1,2. Tapi dia dapatnya 1,3. Sedangkan sebentar. Ini kan dia sebut estimasi pendapatan ya. Pendapatannya estimasi 1,2. Padahal dari DAU saja dia terima 1,3. Nah, kalau terima lagi dari DAK, dari DAU-nya berapa? Belum lagi dari DID misalnya ya, dari DBH. Ini yang terlalu kecil dong dia mengestimasikannya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, Dam. Gitu, Dam. Ya. Berarti ini menjadi nomor 1 jurnal anggaran, nomor 2 juga jurnal anggaran ya, Pak? Iya. Nah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau ini kan ini ada jurnal SAK-nya, ada jurnal anggarannya kan, yang ini. Yang nomor 2. Yang jurnal anggarannya yang apa? Jurnal SAK-nya yang piutang itu, Pak. Jadi satu berarti. Ya, SAK-nya pengakuan piutang. Kalau menurut saya ini kan ditetapkan ya. Ditetapkan. Dia terima duitnya belum ini? Belum, Mbak. Baru ditetapkan, Mbak. Kalau sebentar di Pemda, ini belum dapat SP2D ya? Belum. Dia dapatnya di kapan nih? SP2D. Ada nggak di sini? Ini Pak, tanggal 1 November ini. Menerima DAK periode 2012. Oh iya, ya baru menerimanya di sini ya. Ya, ini berarti anggaran-anggaran aja ini. Ya. Tanggal 2 diakui piutang juga nggak, Pak? Tanggal 2? Iya, maksudnya ini nomor 2, transaksi nomor 2. Ya, tanggal 1 Januari ini diakui dong. Karena kalau apa sudah ditetapkan itu sudah bisa diakui sebagai piutang. Ya. Ya, baik, Pak. Cuman yang atas ini kayaknya bukan yang DAK ini. Ini sendiri nih. Ini anggaran apa? Jurnal anggaran aja, tapi ini sendiri ini. Beda sama yang ini. Ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin stop share, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nah, kayak ada nih. Tapi mau jangan lupa hitungan doang ya, dan anunya juga apa? Esainya ya, apa? Nulisnya itu loh yang kalau ABCD kamu nilainya benar semua kali. Kalau yang itu ya kasih contoh ya, contohnya dikompletin gitu ya, biar dapat 100 ya. Oke, kita lanjut ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Mau bertanya. Oke. Di soal yang tadi kan, Pak, yang transaksi paling terakhir, yang J itu kan DBH-nya dia kurang salur, Pak.
Kalau seandainya dia lebih salur, tadi kata Bapak diakui sebagai utang, itu jurnalnya kayak gimana ya Pak, kalau boleh tahu? Yang mana? Yang soal yang tadi lagi dibahas Pak, yang sama Bapak lagi dibahas, problem 1. Yang Transaksi yang J. problem 6.1. Iya, yang transaksi J paling terakhir itu. Ini ya. Saya share. Yang mana sih? Itu yang piutang DBH itu kan, itu kan dia dibilang di soal kurang salur Pak. Tapi tadi Bapak bilang dia bisa aja lebih salur gitu. Nah kalau lebih salur tuh jurnalnya kayak gimana Pak? Diakui sebagai utangnya gimana? Ya berarti apa? Kalau lebih salur ya berarti dibalik ya. Di sini utang. Ya. Ya, berarti di atasnya ini apa? Pendapatan DPH di kredit, pendapatan DPH-nya di debit, utang DPH-nya di kredit, gitu ya. Kan nanti begitu periode berikutnya dia dapatnya berapa, misalnya ya, itu disebut dia sudah kelebihan salur ya, lebih salur LS, lebih salur 1,850 ini miliar. Nah, otomatis dicatatnya sebagai utang ya. Nah, pendapatan DPH-nya di debit ya, kreditnya utang DPH pada LO. Nah, nanti pas ketika terima cash-nya ya, cash-nya tadinya harusnya terima 2 miliar gitu ya. Untuk periode berikutnya ini kan dia dapat 2 miliar harusnya. Karena dia sudah lebih salur, artinya Pemda itu sudah megang uangnya pemerintah pusat 1,850. Nah, otomatis pas di situ nanti kas yang masuk ke Kasda itu cuma 150. Kas di Kasda 150, terus kreditnya pendapatan DPH-LO 150 gitu. Ya. Jadi kalau lebih salur dia diakui sebagai utang. Ya. Oke. Berarti dia yang lebih salur itu kayak diakui uang apa ya, kayak uang muka untuk DBH tahun berikutnya Pak. Iya. Begitu. Kan kasih, lebih Pak. fair dong. Lebih fair kan ya. Ya kadang-kadang kan kelebihan juga ya. Kayak begini loh, DPH itu ya kalau prakteknya ya, DPH itu akan sulit dihitung ketika harga minyak itu naik turun ya. Dulu DPH kita itu sempat tinggi ya. Waktu tahun-tahun berapa itu yang belum ada ISIS itu loh. Ya, waktu ISIS itu rame di luar sana kan mempengaruhi harga minyak ya. Harga minyak dunia terus turun. Nah, turun kita juga terimbas, DPH-nya itu juga turun. Nah, padahal tadinya misalnya tinggi, udah diperhitungkan kan, udah ditransfer, misalnya sampai triwulan 3, udah ditransfer kebanyakan, ternyata begitu harganya turun di triwulan keempat jeblok, ya, terlalu banyak transfer malahan ya. Itu sempat terjadi ya, tahun berapa ya, 2000 berapa ya, saya lupa itu. Tapi pernah begitu ya. Itu ya ceritanya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut yang apa, LRA ya. LRA itu ya. Ini kalau yang di LRA itu adalah yang dari kas ya, dari jurnal kas. Dari jurnal kas ini bisa naik. Ini jadi Pemkab Sejahtera, PPKD jangan lupa ya, nanti ditulis ini PPKD atau SKPD ya. Nah, ini PPKD ya. Laporan realisasi anggaran PPKD ya.
tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2013 ya. Nah, kemudian ada anggaran realisasi dan selisih. Nanti kalau bikin ya jangan lupa selisihnya juga diisi ya. Kadang-kadang nggak keburu-buru, kadang-kadang terburu-buru ya. Ini nggak diisi ya. Kadang-kadang keburu-buru anggarannya nggak diisi ya. Nah, kalau yang seperti itu nilainya juga jadi agak nggak maksimal gitu ya dari poinnya itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan jurnal LRA ini berasal dari jurnal KAS ya, berasal dari jurnal KAS. Ya, kemudian tidak ada kaitannya dengan akun resiprokal. Ya. Tidak ada kaitannya dengan akun resiprokal. Ya, jadi Anda lihat di sini anggaran ini yang didapat dari DPA-nya. DPA-nya DPA-nya PPKD ya. Nah, DPA-nya PPKD. Ya, makanya di sini ada pendapatan DPH, DAU, DAK gitu ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya di anggarannya itu terjadi perubahan? Ya, yang ditulis yang perubahan yang terakhir ya. Kalau ada perubahan DPA ya, nah, itu yang terakhir yang dimasukkan ke sini. Ya. Setelah perubahan ya. Nah, kemudian ini ada pendapatan ya, pendapatan realisasinya 38.290 ya, totalnya ada 353 ya. Kemudian ada belanja ya, realisasinya 9M ya. Sehingga terjadi surplus defisit ya sebesar 344,5. Nah, ada kemudian pembiayaan ya. Ada pembiayaan. Pembiayaannya penerimaan 65,7 ya. Pengeluarannya 2 ya. 2 miliar sehingga pembiayaan neto selisih antara penerimaan pembiayaan dengan kurangi pengeluaran pembiayaan jadi 63,750 ya. Kemudian silpanya ada 408.250 ya. Nah, kemudian untuk apa itu? Untuk ngecek ya. Nah, ini RK SKPD-nya 345 ya, selisihnya 63167. Oke. Baik. Kemudian ini selisih pembiayaan neto ya, 63,750 ya. Ini nanti bisa ditambahkan ke surplus defisit ya, 63,7 ini tambahkan ke surplus defisit sini ya, 63,750 ditambahkan 344,5 ya, itu jadi silpanya nanti jadi 408.250 ya. Jadi yang pembiayaan neto ditambah ini surplus defisit jadinya silpa. Silpa ini ya belum menunjukkan silpa yang sebenarnya ya. Artinya karena silpa ini harusnya dikurangi dulu dengan uang atau utang PFK ya. Jadi tadi kan ada utang PFK ya. Silpa yang ini 408.250 ini ya. Ini dikurangi dikurang 408 dikurangi 344 ya. Dan ketemu
63,167. Nah, jadi 408 dikurangi 345 ini ya. Nah, ini itu nanti ya selisihnya ini harus konsolidasian ya, dikonsolidasikan untuk dengan semua SKPD ya, gitu ya. Jadi 408 kan selisihnya 63167 ya. Nah, kemudian itu ya, Silpa di sini belum menunjukkan yang 408 ini. Ini belum menunjukkan Silpa sebenarnya ya, karena masih harus dikurangi dengan utang kepada PFK tadi, yang PFK tadi. Nah, kemudian kita cek di sini ya, rekening SKPD-nya 345, selisihnya 63167. Kasdikasdanya 63167. Ya. Oke. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Misalnya Anda bertanya antara Silpa, I-nya besar semua, hurufnya besar semua, dengan yang Silpa huruf kecil. Yang ini. Ada yang tahu? Dulu kayaknya pas PKD sempat dibahas, Pak. Kalau Silpa yang huruf kecil itu sisa lebih perhitungan anggaran. Benar nggak, Pak? Ya benar, sama aja. Sama bawahnya. Sama aja. Gimana? Lebih gampangnya gimana? Lebih gampangnya menjelaskannya gimana? Kalau yang huruf kecil yang bawaan tahun sebelumnya, bukan Pak? Ya. Jadi gitu aja ya, kalau Silpa itu, kalau yang huruf kecil, ini kan Silpa awal tahun. Awal tahun, 1 Januari. Artinya dia bawaan dari tahun kemarin, 31 Desember tahun kemarin. Kan gitu kan? Nah, terus kalau ini jadi di awal tahun, terus ada selama tahun itu ada menerima pembiayaan, kan gini ya. Nah, terus yang ini jadi Silpa current saat ini. Ini Silpa akhir tahun. Nah, Silpa akhir tahun yang huruf gede ini, taruhlah ini 408, ini nanti akan menjadi Silpa huruf kecil di tahun berikutnya. Nah, gitu aja ya. Jadi sama-sama Silpa ya, gitu. Ngapain pakai huruf gede, huruf kecil ya? Ya. Lebih gampang Silpa udah semua. Terus dalam kurung awal tahun. Nah, kan gitu ya. Akhir tahun kan gitu ya. Ya, dulu bicaranya begitu ya. Udah biar ada bedanya gitu ya. Hurufnya kecilin sama gedein. Padahal sama-sama aja ya, Silpa juga. Cuman yang ini udah current gitu ya. Ini dan kadang mau berapa jadi bingung ya, Pak? Iya, biar bingung ya. Kalau bingung kan seru tuh. Saya itu dulu punya bos. Bos saya itu bilang gini, Marta, waktu itu saya baru S1. Marta, coba kamu pikirkan gini, kan gitu kan. Wah, bos saya itu lulusan dari saya lupa ya, pokoknya dari Amerika aja, dari Amerikanya bagus lagi. Terus saya baru S1 ya,
baru lulus S1 itu. Pikirkan gini-gini. Susah Pak. Waktu itu suruh mikirin tentang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ya. Wah susah Pak gitu. Beliau bilang gini, pusing Pak saya mikirin gini belum paham gitu kan. Oh itu bagus itu kalau kau sudah mulai pusing-pusing itu artinya kau udah mulai paham itu. Yang repot kalau kamu nggak pusing sama sekali. Nanti kamu nggak ngerti-ngerti. Jadi bos saya itu lulusan luar negeri ya, S2 luar negeri, mana udah tua ya, saya baru seahdan gini. Paling saya usia waktu itu 24 ya. 24, beliaunya udah berapa itu ya? Udah 45, udah pensiun lama. Ya gitu ya. Jadi kalau udah mulai pusing itu artinya udah mulai ngerti itu ya. Yang repot kalau orang nggak ngerti-ngerti itu ya. Nggak pusing dia. Ya sekarang itu kan kalau jadi pejabat juga pusing kali ya. Kalau nggak pusing malah aneh. Negaranya lagi begini ya. Mau divaksin orangnya pada nggak mau ya. Sekarang orang pada mau vaksin ya, sewenang vaksin. Tapi akhirnya karena sudah banyak yang terinfeksi, malah nggak boleh vaksin. Ya. Dulu belum ada vaksinnya, ribut aja. Cari vaksinnya. Begitu ada vaksinnya, ribut aja. Dari halal haram, bahaya tidak, ya kan? Gitu ya. Itu ini nggak percaya ya, ribut aja. Begitu sekarang mencekam, takut mau vaksin semua. Minuman biasa diborong, obat diborong, diminum, belum jelas buat apa ya, minum semua macam-macam ya. Ya. Itu kalau jadi orang tukang bohong gitu ya, enak juga itu. Semuanya apa? Kamu cari aja itu, misalnya kayu gitu ya, kayu apa gitu. Kamu kerok-kerok, terus kamu bilang ini bisa ngobatin COVID. Masukin YouTube, banyak yang ketipu juga pasti. Dari 360 juta penduduk, ya adalah 100.000 yang ketipu. Aduh, serem ya. Hanya harus berilmu. Baik, terus apa lagi ya? Kemudian, oke, kita lanjut LO-nya ya. Nah, yang untuk LO ya, ini LO-nya juga lebih ringkas nih kalau saudara lihat dibanding SKPD ya. LO-nya dia lebih ringkas. Ya. SKPD. Nah, ini kalau saudara lihat lebih ringkas, nggak ada apa tadi? Nggak ada penyusutan ya. Nggak ada penyusutan ya. Penyusutan aset tetap nggak ada nih. Ya. Nggak ada persediaan ya. Gitu ya. Nah, ini surplus defisitnya ya, LO PPKD ini tidak sama dengan LO SKPD ya. Kenapa ya? Nah, karena kalau yang di apa itu kalau kita lihat di sini jurnalnya tadi, jurnalnya ya. Nah, di sini kan ada apa pendapatan DBH, DAU, ya, DAK, ya.
Kemudian ini ada piutang dahulu ya. Yang ini kan nggak ada nih. Yang sini piutangnya nggak ada ya. Campur sini ya. Langsung masuk sini ya. Dia nggak ditulis piutang. Jadi langsung nyampur di sini. 290 ini. Oh, sebentar. Dia masuknya 15 itu nanti masuknya ke sini, beban tak terduga ya. Sebentar. Masuk ke beban tak terduga enggak? Yang 9 miliar tadi. 9. Oh, enggak. Dia enggak masuk sini ya. Ini harusnya 275 ya. Jadi ini yang jurnal sini ini 275 ya. Ini sebenarnya saya salah ini nyatetnya nih 290 ya. Harusnya 275 ya. Karena apa? Karena yang ini kan piutang. Benar 290 enggak, Bang? Oh iya. Iya betul ya, karena ini estimasi ya. Estimasinya kan 290 ya. Tapi di sininya di jurnal keuangannya kita split ya. 275 dengan yang 15 dari piutangnya ya. Kalau estimasi pendapatannya tetap ya 290, maksudnya gabungan gitu ya. Oke. Kemudian kalau di LO-nya ya yang diakui cuman 275 ya. Ya. Kenapa? Karena yang 15 itu tadi sudah sebagai piutang. Ya. Yang kita akui yang 275 aja. Oke. Kemudian LPE ya. Kalau ininya sama nih, bebannya ya. Bebannya sama nih. 9 miliar ya. Kemudian LPE-nya lebih ini LPE-nya lebih ringkas ya. Ini 85750 dan surplus defisitnya 331 ya, ekuitasnya 417. Oke. Nah, kalau apa itu? Ini ekuitas akhir tahun ya. Jadi kalau pandangan dari BPKD itu bahwa RK-SKPD ini masuk di aset ya. Nah, sedangkan kalau pandangan SKPD itu RKPPKD ini masuknya di ekuitas. Gitu.
Yang ini ya, maksud saya. Jadi kalau PPKD itu nganggapnya RK PPKD ini masuk di aset, tapi kalau RK PPKD, kalau di SKPD, RK PPKD ini dianggapnya masuknya di ekuitas. Ini kan nggak disuruh bikin kan ya, di soal. Tapi konsepnya gitu ya. Jadi kan konsepnya kalau bagi PPKD, RK SKPD ini masuknya itu di aset. Asetnya dia, karena kan dia home branch-nya apa sebagai apa home-nya ya. Sedangkan bagi SKPD, pandangan SKPD, RKPPKD ya, RK-nya si PPKD itu adalah masuk di ekuitas dia gitu. Itu ya konsepnya. Oke, kemudian kasdi-kasda ini, ya, kasdi-kasda ini bukan pendapatan ya, tapi utang ya. Kalau debitnya kasdi-kasda, yang H, kasdi-kasda, kemudian utang ke pemerintah pusat, ya. Kreditnya utang di pemerintah pusat ini bukan pendapatan tapi dia sebagai utang. Untuk jurnal H tadi yang 20 miliar inilah. Jadi yang H ini 20 miliar ini ya. Nah, ini kasdi-kasda ya, debit kreditnya utang di pemerintah pusat ya. 20 miliar ini bukan pendapatan tapi berupa utang. Kemudian racanya ya, racanya ini ya. Racanya aset lancar ya, totalnya 65,017, investasi jangka panjang 27 miliar ya, RKSKPD-nya 345,083. Kewajibannya 20 miliar, ekuitasnya 4117 ya. Baik. Itu dulu ya. Jadi total asetnya 437, 100 ya. 765 ya, dengan RK SKPD-nya adalah 345 ya. Jadi uang yang ada di SKPD sebesar ini 345,083, sehingga total aset dan kewajibannya sudah balance. Kalau sudah balance itu ada kemungkinan benar ya. Kalau nggak balance pasti salah. Baik, saya rasa itu dulu. Minggu depan itu tentang konsolidasian ya. Nanti kalau ada jadwalnya buat apa kuis ya, nanti kita adakan kuis ya. Salah satunya soal tentang buat apa PPKD ini ya. Tapi kalau nggak ada waktu untuk kuis ya, nanti bisa saya kasih PR, nanti itu saya anggap sebagai kuis gitu aja ya. Kan sifatnya membantu ya, jadi nilai aktivitas itu sifatnya membantu ya, bukan menjatuhkan ya. Nah, kalau ujian ya saudara harus serius gitu ya. Tapi kan nilainya juga alhamdulillah ya bagus-bagus ya. Jadi kalau apa aktivitasnya juga insya Allah bagus-bagus semua ya. Nah, tinggal ujiannya saudara juga harus yang kemarin kurang ya perbaiki, yang kemarin sudah bagus dipertahankan ya gitu. Sehingga nilainya itu bagus semua di atas, kalau bisa ya di atas B+ semua lah. Gitu ya. Tuh.
Baik. Itu saya rasa sudah cukup ya. Ada pertanyaan? Waktu tinggal 15 menit. Ini saya ngawal RUU Otsus ini dari kemarin rapatnya itu ternyata tertutup ya. Jadi direktur sama dirjen saya sama teman saya ada yang ke sana hadir fisik ya. Nah, saya kan hadir pakai Zoom. Ternyata terus tidak bisa mendengarkan karena tidak boleh. Rapatnya secret. Jadi yang hadir fisik aja yang bisa dengerin. Akhirnya saya live. Nah, rapatnya begitu dinyatakan tertutup gitu ya. Jadi anggota DPR RI pun kalau yang Zoom dari rumah nggak bisa dengar ya. Akhirnya ya sudah live aja. Daripada saya ke sana sedang rapatnya itu nggak di DPR tapi sedang konsinyering di hotel. Sedang konsinyering di hotel. Kalau begini ini mau tidur di hotel juga enakan tidur di rumah ya. Takut. Ya. Di hotel kan kita juga nggak tahu dia bekas tidur siapa yang di situ ya kan. Sekarang kan banyak ya